Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang mekanik. Untuk pertama-tama kita pelajari tentang jenis gelombang. Jenis gelombang berdasarkan arah rambatannya. Ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Sehingga pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan, di mana satu panjang gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Pada gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah, di mana satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perembatannya. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang permukaan air. Yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya ada gelombang TV, gelombang cahaya, maupun gelombang radar. Beberapa spektrum gelombang elektromagnetik kita bisa melihat ada gelombang radio, ada microwave, ada infrared, kemudian ada cahaya tampak, ada ultraviolet, ada sinar X, dan ada sinar gamma. Berikutnya adalah besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang ini adalah jarak dari satu puncak dan satu lembah pada gelombang transversal atau satu regangan dan satu rapatan bila pada gelombang longitudinal. Kemudian ada besaran periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu titik acuan pada medium gelombang untuk satu kali getaran, di mana periode ini memiliki satuan sekon. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan selang waktu dengan satuan Hertz. Besaran berikutnya adalah kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang, yang merupakan kecepatan getaran atau gerak bolak-balik secara periodik dari satu titik ke titik lain. Dari beberapa besaran gelombang kita bisa mencari hubungan antara panjang gelombang, cepat rambat, dan periode. Ini kita lihat. Periode itu adalah waktu dibagi dengan banyak gelombang. Sedangkan frekuensi itu adalah banyak gelombang dibagi waktu, atau kita bisa menuliskan bahwa frekuensi itu sama dengan seperperiode. Cepat rambat gelombang itu adalah panjang gelombang dibagi dengan periode, atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang itu dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Dulu kita pernah mempelajari mengatakan bahwa sinar datang mengenai bidang pantul akan dipantulkan dengan sudut sama besar, atau bisa dituliskan bahwa sin I itu sama dengan sin R.
Untuk pemantulan sendiri nanti ada dua, ada dinamakan pemantulan teratur yang terjadi bila bidang pantul itu adalah rata, dan ada pemantulan baur yang terjadi karena bidang pantulnya yang tidak rata. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu dapat mengalami pembiasan atau reflaksi. Kalau dulu kamu di SMP atau di MTS, kamu biasanya diberikan contoh ada gelas diisi air, kemudian nampak pensil atau batang yang kita masukkan dalam gelas itu seperti terpotong. Nah, ini karena adanya sifat dari gelombang yaitu dapat mengalami pembiasan. Sifat yang ketiga yaitu gelombang dapat mengalami lenturan atau difraksi. Gelombang dapat mengalami lenturan atau difraksi bila gelombang itu melewati suatu celah, bisa berupa celah sempit atau celah yang lebar. Sifat keempat, gelombang itu dapat mengalami interferensi atau dipadukan. Hasil dari interferensi gelombang biasanya bisa berupa garis gelap atau garis terang, di mana garis gelap didapatkan bila terjadi interferensi yang saling menguatkan, dan garis gelap didapatkan bila mengalami interferensi yang saling meniadakan. Sifat gelombang berikutnya yaitu gelombang dapat mengalami polarisasi atau pengutupan. Ini gelombang yang tidak terpolarisasi ini terdiri dari dua arah getar. Tapi apabila dia sudah terpolarisasi dengan melalui celah sebagai polarisatornya, maka gelombang itu akan terpolarisasi atau menjadi satu atau terkutub. Yang terakhir yaitu gelombang dapat diuraikan atau mengalami dispersi. Kita ambil contoh adalah cahaya putih yang kita lewatkan dengan prisma, kita lewatkan pada prisma, maka cahaya itu akan terdispersi atau teruraikan menjadi beberapa warna. Di sini ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, demikian sifat-sifat dari gelombang cahaya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki, aan omong, mandar mlebu. Awakmu omong mlebu. Iyalah. Tuh.